Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini bersama dengan Kak Evi dan juga Adit. Ya, oke. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu ya El ya. Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya El. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang satu hari kemarin dan hari ini. Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, di hari Minggu yang ceria ini kami akan beribadah. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan biarlah kami boleh merasakan sukacita ibadah, dan biarkanlah kami boleh senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, untuk kami boleh dimanapun kami berada, berkati kami sehingga kami senantiasa ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, dan kami mau memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan pujikan satu pujian, ada satu sobatku. Kita akan pagi berdiri pakai gerakan ya adik-adik. Kita akan sama-sama nyanyi dengan semangat. Kita akan nyanyikan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, waktu aku susah
Iya nih Kak, aku juga gak sabar. Sama, aku juga gak sabar nih. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian kita, mata kecil kita, mulut kecil kita. Kita akan nyanyi sama-sama ya Kak ya. Oke. Akan melakukan perkara yang besar.
Selamat pagi adik-adikku. Bagaimana kabar kalian? Kak Ida mau tanya ini, siapa yang di rumah memiliki kakak atau adik? Biasanya, apa yang kalian lakukan terhadap kakak adik kalian? Apakah kalian sangat menyayangi mereka? Atau malah membencinya? Kalau papa dan mama kalian memberi hadiah kepada kakak adik kalian, terus kalian tidak dikasih, kalian iri kah? Atau marah sama papa dan mama kalian? Adik-adik tidak boleh iri dan juga tidak boleh marah, karena itu semua adalah dosa dan tidak berkenan di hadapan Allah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Kain dan Habel. Apakah ada yang masih mengingatnya? Ayo kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kiranya kami boleh memahami, mengerti tentang firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Kain dan Habel. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan tinggal di bumi, mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang pertama diberi nama Kain dan yang satunya lagi diberi nama Habel. Kain bekerja sebagai seorang petani dan Habel bekerja sebagai gembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Allah atas hasil dari apa yang dikerjakannya, yaitu
Kain mempersembahkan persembahan dari hasil pertaniannya dan Habel mempersembahkan dari hasil ternaknya. Tetapi Kain kakak Habel menjadi marah dan muram mukanya karena persembahan Habel lebih disukai daripada miliknya Kain. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak dapat berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Lalu Kain mengajak Habel adiknya pergi ke padang. Setelah pergi ke padang, lalu Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Kemudian Allah mencari Habel dan bertanya kepada Kain. Tetapi Kain berbohong dengan berkata, tidak tahu, padahal ia telah membunuhnya. Lalu Tuhan menghukum Kain, mengusirnya dari hadapannya dan mengutuknya, serta tidak memberkatinya lagi. Kemudian Kain pergi dari hadapan Allah dan menjadi seorang pengembara pelarian. Adik-adik, pernah tidak kalian dihukum mama dan papa kalian atau sama ibu guru? Adik-adik tahu tidak kenapa adik-adik dihukum? Pasti karena nakal kah? Atau karena adik-adik berbuat kesalahan? Mungkin kalian tidak mendengarkan orang tua, atau malas belajar dan tidak mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Kalau kalian tidak nakal dan tidak berbuat kesalahan, pasti tidak akan mendapat hukuman dari siapapun itu. Untuk itu, kalian harus menjadi anak yang baik seperti Habel yang berkenan kepada Allah. Adik-adik, cerita Kain dan Habel ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa orang yang suka iri dan pemarah dan pembohong adalah orang yang berdosa dan Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Kain bukan hanya iri, marah, tetapi juga sudah berbuat jahat dengan membunuh adiknya. Ia telah berbuat dosa kepada Allah sehingga Allah menghukumnya. Untuk itu, kita tidak boleh menjadi seorang yang iri hati, pemarah, atau suka berbohong. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk menjadi anak yang baik, jujur tidak berbohong, seperti Kain. Allah ingin kita hidup saling mengasihi, berbuat baik, jujur, dan selalu tersenyum, bersukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita mulai sekarang. Ayo kita belajar untuk menjadi anak yang baik, tidak nakal, jujur, tidak suka berbohong, tidak iri hati. Contohnya kita tidak boleh mencontek. Kita harus rajin mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Kita harus rajin mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau adik atau kakak kalian mendapatkan hadiah karena rajin belajar, kalian tidak boleh iri. Kita juga menjadi orang yang sangat mengasihi sesama kita. Contohnya kita harus menyayangi adik kakak kita, orang tua kita, teman kita, bahkan sesama dari kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang baik yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini boleh kami dengarkan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh mengaplikasikan, menerapkan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Nah, tiba saatnya kita yang ditunggu-tunggu. Tara, aktivitas kita minggu ini. Nah, aktivitas hari ini kita akan buat gini ya, gambar hati
yang besar, dan juga yang kecil. Yang kecil terdiri dari berapa, Kak? Terdiri dari 9. 9 ya, kelihatan? Nah, kita akan kasih tulisan kasih. Yang besar kita akan kasih tulisan kasih itu. Dan yang kecil kita tempel-tempel seperti ini, kita akan tuliskan kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak pemarah, tidak sombong, tidak memegahkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Jelas? Nah, jangan lupa nanti dikumpulkan pada saat hari ini juga, karena itu akan menjadi absensi adik-adik kalian. Nah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu.